Destriana dengan NIM 085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5, yaitu saya akan membahas tentang sistem pemerintahan. Anggota kelompoknya yang pertama yaitu ada Muhammad Alif Mahesa Tanujiwa dengan NIM belakang 072 dan Stella Angelin Lusman dengan NIM belakang 011 dan saya sendiri Laras Destrianda dengan NIM belakang 085. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan sistem pemerintahan ini yaitu 1. Sistem pemerintahan Indonesia, 2. Klasifikasi sistem pemerintahan, 3. Memperkuat sistem pemerintahan presidensil, 4. Demokrasi dan sistem pemerintahan, 5. Yaitu pemilu dan relasi eksekutif dan legislatif. Oke, di sini ada sistem pemerintahan Indonesia. Definisi dari sistem pemerintahan yaitu diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan. Sedangkan menurut Sri Somantri menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitual penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Nah, prinsip check and balance ini dapat dioperasikan melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembukaan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen. Yang kedua yaitu pemberian kewenangan pengangkatan jabatan tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif. Yang ketiga, upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya. 4. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif. Yang kelima yaitu pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dan selanjutnya definisi sistem pemerintahan menurut teori Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, dalam pelaksanaan tugas negara terdapat 4 fungsi, yaitu regeling atau membuat peraturan, bestur atau pemerintahan dalam arti sempit, respect atau mengadili, politi atau kepolisian. Di negara modern, tugas pemerintah meliputi tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali mempertahankan hukum secara preventive resort, mengadili, dan membuat peraturan regeling. Tugas pemerintah bukan sekedar melaksanakan undang-undang dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Pada kondisi yang mendesak, justru pemerintah harus dapat mengambil tindakan yang cepat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul tanpa harus menunggu perintah undang-undang. Pada umumnya, sistem pemerintahan dibagi dalam 2 sistem utama, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Nah, sistem presidensil yaitu merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Masih menunggu bila rindu ini. Keberadaan sistem presidensil dinilai Jimmy Asidki ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensil lebih menjamin stabilitas pemerintah, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang ada sejak lahir oleh sistem ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri dalam sistem pemerintahan utama. Yang pertama yaitu sistem presidensil.
Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensil, diantaranya yaitu 1. Kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan. 2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat sebagai kepala pemerintahan, sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dari sistem parlementer. Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer, diantaranya yaitu 1. Peran kepala negara hanya bersifat simbolis dan seremonial, serta mempunyai pengaruh politik yang terbatas. Meskipun kepala negara tersebut mungkin saja seorang presiden. Yang kedua yaitu cabang kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen. Yang ketiga yaitu parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, di mana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir. Klasifikasi sistem pemerintahan. Yang pertama ada parlementer, di mana presiden raja yang menduduki menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh menteri. Yang kedua ada sistem presidensial, di mana presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya ada sistem campuran, di mana sistem campuran ini adalah gabungan dari presidensial dan parlementer. Selanjutnya ada sistem referendum, di mana rakyat di sana bisa berpendapat mengenai setuju atau tidak tentang kebijakan yang dibuat oleh presiden. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri antara campuran dan referendum. Yang pertama adalah campuran. Yang campuran itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menteri-menteri dipilih orang parlementer. Yang kedua, lamanya masa jabatan presiden itu telah ditentukan dengan dalam konstitusi. Yang ketiga itu, menteri-menteri tidak bertanggung jawab antara baik kepada parlemen maupun kepada presiden. Nah, selanjutnya itu ada referendum, di mana referendum sendiri mempunyai tiga ciri-ciri. Yang pertama itu referendum obligator, di mana referendum wajib suatu undang-undang yang dibuat oleh parlementer disetujui oleh rakyat melalui surat terbanyak. Yang kedua itu referendum fakultatif, di mana suatu undang-undang yang dibuat oleh parlementer yang setelah diumumkannya beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum. Dan yang ketiga adalah referendum konsultif, di mana referendum ini membicarakan soal-soal yang tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu. Nah, selanjutnya adalah memperkuat sistem presidensial. Nah, jadi pada tahun 1999 timbul perdebatan nih mengenai perlunya diubah Undang-Undang 1945. Tapi diubahnya ini untuk bertujuan dan disepakati bersama dan bisa menjamin bahwa sistem pemerintahan presidensial ini tidak akan berubah. Dan ada pula nih yang menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang 1945 akan dilakukan asalkan salah satunya untuk memperkuat sistem presidensial. Oke, selanjutnya mengenai perkuatan sistem presidensial. Jadi, dalam Undang-Undang Proklamasi Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam Undang-Undang 1945, menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, dengan bersamaan, kita menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dijelmakan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kemudian dipahami sebagai lembaga tertinggi negara, kemana presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan harus bertanduk dan bertanggung jawab. Prinsip pertanggungjawaban pemerintah kepala negara, permusyawaratan perwakilan rakyat itu merupakan salah satu sistem pemerintahan parlemen yang dikenal dunia, sehingga timbul pengertian bahwa sistem presidensial berdasarkan Undang-Undang 1945 tidaklah bersifat murni, melainkan sistem yang bersifat kuasi presidensial. Untuk
mencegah terjadinya konflik kepentingan antara presiden dan partai politik, seharusnya siapa saja yang menduduki jabatan itu maupun presiden dan wakil presiden harus melepaskan jabatannya dari partai politik. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dapat memutuskan pikirannya hanya untuk rakyat semata. Sayangnya, dalam keadaan praktik, gejala percampuran antara politik dan presiden terus berkembang, sehingga menyebabkan upaya pembangunan tata kelola baik pemerintah menjadi terkendala. Selanjutnya kita akan memasuki dengan cara memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, memperkuat eksekutif dengan cara menguatkan peran serta wewenang dan sistem pemerintahan. Yang kedua, menegakkan prinsip pembagian kekuasaan, memastikan bahwa wewenang dan independensi yang seimbang untuk mencegah adanya kesalahgunaan kekuasaan. Oke, selanjutnya adalah demokrasi dan sistem pemerintahan. Oke teman-teman, jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Dan Indonesia, konstitusi yang dipegang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan demokrasi itu mempunyai batasan terhadap wewenangnya, kekuasaannya terhadap warga negara. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. Terdapat praktek demokrasi berdasarkan Undang-Undang 1945 menganut perkembangan demokrasi dalam 3 masa. Yang pertama adalah masa Republik Indonesia pertama, di mana masa-masa demokrasi itu menonjol serta peran-peran para parlementer dan partai-partai yang pada masa itu dinamakan dengan demokrasi parlementer. Yang kedua adalah masa Republik Indonesia kedua, yaitu demokrasi terpimpin, di mana di dalamnya banyak aspek-aspek yang telah menyimpang, dan demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasan dan menunjukkan demokrasi rakyat. Selanjutnya adalah masa Republik Indonesia ketiga, yaitu di mana Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menunjukkan dan menonjolkan demokrasi presidensil, di mana berakhir bersamanya jatuhnya rezim Orde Baru. Kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut era reformasi. Oke, untuk masa yang dianutnya ada sistem Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama 18 Agustus 1945 hingga 14 November 1945 menganut sistem demokrasi konstitusional. Yang kedua adalah 14 November 1945 hingga 5 Juli 1959 menganut sistem demokrasi liberal. Yang ketiga adalah 5 Juli 1959 hingga 21 Maret 1968, di mana pada tahun itu menganut sistem demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada 21 Maret 1968 hingga sekarang, dan berjalannya berakhirnya sistem Orde Baru pada 1998 menganut sistem demokrasi Pancasila. Oke, selanjutnya adalah ada beberapa pendapat yang kita ambil. Ada 2. Yang pertama adalah Ismail Sunni mempunyai pendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara. Yang kedua adalah menurut Jimmy Asidik, di mana terdapat 4 model sistem pemerintahan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Swiss. Oke, selanjutnya adalah sistem presidensial. Beberapa prinsip dalam sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, terdapat pemisah nih yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Nah, itu tuh terlihat jelas nih teman-teman gimana kekuasaan eksekutif itu tidak terbagi. Kedua adalah kepala pemerintahan sekaligus juga kepala negara. Yang ketiga adalah presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau bawahan yang bertanggung jawab kepada presiden sendiri. Yang ketiga adalah anggota parlementer itu tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya. Selanjutnya itu, presiden tidak dapat mewakilkan para parlementer serta pemerintah bertanggung jawab pada rakyat. Nah, selanjutnya itu ada sistem parlementer itu masih ada nih teman-teman, pokok-pokok dari sistem parlementer itu. Nah, yang pertama itu hubungan antara lembaga parlementer dan pemerintahan tidak mural dan terpisahkan.
Nah, selanjutnya itu adalah fungsi eksekutif bagi dua bagian, itu kepala pemerintahan dan kepala negara. Selanjutnya itu, kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara, dan kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai suatu kesatuan yang tertinggi dalam kolektif. Itu adalah menteri, biasanya adalah anggota parlementer, di mana pemerintahan bertanggung jawab kepada parlementer dan tidak kepada rakyat. Pemilihan karena pemerintah tidak dipilih oleh kepala langsung. Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada warga negara untuk membutuhkan dan membubarkan parlementer. Kedudukan parlementer lebih tinggi daripada pemerintahan. Kekuasaan negara terpusat pada parlementer. Sekarang aku bakal bacain susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, yang paling tinggi adalah MPR, di bawahnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan itu akan terpecah. Ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Nah, setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 adalah tertinggi dan dia adalah tunggal. Nah, akan dipecah. Yang pertama ada BPK, dan juga ada MPR yang terdiri dari DPD dan DPR. Ada juga Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya adalah MK, MA, dan KY. Bisa kita bilang sebagai pepisah kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya itu, menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 sebelum amandemen itu yaitu tidak adanya mekanisme checks and balance. Presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak yang prerogatif. Selain menguasai bidang eksekutif, Presiden juga memiliki setengah dari bagian legislatif, yang di dalamnya praktiknya Presiden juga menjadi ketua legislatif. Prakteknya Presiden juga menjadi ketua legislatif dalam kegentingan yang memaksa, yang juga berhak mengeluarkan perpu tanpa ada kriteria yang jelas. Jadi gini teman-teman, jelaskan mengapa perlunya pembagian kekuasaan seperti tadi, agar tidak ada kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk ke pemilu dan relasi. Nah, di sini ada eksekutif dan legislatif. Yang pertama adalah pemilu, di mana salah satu tokoh yaitu Pak Presiden SBY. Dia adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan bekerja atas konstitusi hasil amandemen yang berorientasi pelembagaan format baru. Lalu juga relasi presiden dan DPR di satu pihak dan penguatan skema demokrasi presidensial di lain pihak. Salah satu wujud kedaulatan rakyat yang benar-benar dari rakyat sejalan dengan prinsip pembangunan sistem pemerintahan presidensial adalah pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pemilu yang menyebutkan bahwa pemilihan umum presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum untuk pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Skema pemilu yang dihasilkan oleh amandemen 1-4 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dampak yang amat besar bagi keberlangsungan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Terlihat dari proses pemilu 1999 hingga 2004, sistem pemilu dalam Pilpres di Indonesia mempunyai relasi yang dekat. Secara konseptual, sistem untuk memilih kepala eksekutif terletak di dua kategori yang luas, pemilu langsung dan pemilu tidak langsung melalui suatu badan perwakilan dari elektorat. Pemilu langsung seringkali dipercaya untuk mendorong kandidat mencari dukungan dari konstituen yang lebih luas dan mempromosikan keterlibatan konstituen dengan akuntabilitas publik dari pemimpin terpilih mereka. Sementara pemilu tidak langsung, termasuk contohnya Pilpres oleh suatu badan perwakilan, majelis pemilihan atau institusi lain yang anggotanya bisa berasal dari pemilihan atau penunjukan. Salah satu hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lainnya adalah perbaikan dalam format relasi hubungan Presiden DPRD. Sebagai contoh, meski sebagian besar negara demokrasi di dunia memilih menetapkan sistem parlemen,
Tapi dalam kasus di Indonesia, sistem presidensial lebih menghasilkan pemerintahan yang stabil ketimbang sistem parlementer. Praktik relasi Presiden DPR pasca amandemen konstitusi amandemen UUD 1945 dilakukan agar berjalan sistem presidensial tidak lagi dimonopoli oleh seorang presiden seperti pada era Soekarno dan Presiden Soeharto. DPR memiliki fungsi dan peran legislasi, keuangan, dan pengawasan yang lebih besar pada era reformasi. Format baru relasi presiden DPR yang syarat legislatif bukan hanya ditopang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, melainkan juga oleh berbagai undang-undang yang mensyaratkan DPR untuk memberi pertimbangan atau mengusulkan nama-nama pejabat negara yang akan dilantik oleh presiden. Contohnya, calon Panglima TNI, Kapolri, anggota Komnas HAM, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Gubernur, dan Gubernur Bank Indonesia. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu sistem pemerintahan merupakan hubungan serta susunan di antara lembaga negara. Lembaga negara tersebut saling terikat, artinya lembaga itu berkesinambungan di dalam satu kesatuan di rangka penyelenggaraan negara. Ada beberapa sistem pemerintahan dalam sebuah negara seperti sistem pemerintahan presidensil, parlementer, campuran, dan referendum. Tetapi di Indonesia sendiri kita menerapkan sistem presidensil. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 4 ayat 1, di dalamnya berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, sistem pemerintahan di negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahnya. Presiden tidak memiliki tanggung jawab pada parlemen. Sementara itu, menteri akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun orang yang menjalankan sistem pemerintahan adalah pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah gabungan dari sekelompok orang. Pemerintah adalah sejumlah lembaga di negara dan tugas pemerintah adalah membuat serta menegakkan hukum di suatu negara.